Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto, Fakultas Ekonomi Akuntansi, mahasiswa Abdi Nusa. Saya akan mempresentasi soal harga pokok produk bersama. Pengertian: menurut Mulyadi, produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serempak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Menurut Dr. Andes Abbas Kartadinata, produk bersama adalah produk-produk yang dihasilkan secara bersamaan dalam suatu proses produk, di mana tiap-tiap jenis produk memiliki nilai-nilai yang cukup bersaing satu sama lainnya. Biasanya proses produksi yang bersangkutan akan menghasilkan jenis-jenis produk bersama tersebut dalam perbandingan tertentu. Next, karakteristik produk bersama. Yang satu, merupakan produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibanding dengan produk sampingan yang dihasilkan. Ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit yang besar. Yang keempat, memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Next, yang kelima, salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Next, akuntansi produk bersama. Metode ini nilai relatif. Metode ini menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan produk tersebut. PT Jaya mengeluarkan biaya bersama dengan digunakan untuk memproduksi barang A, B, dan C sebesar 20 juta. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk tersaji dalam tabel di bawah ini. Next, sini terlihat ada produk A, jumlah produk 6.000, kemudian harga per kilonya 3.000. Untuk produk B, jumlah produk 8.000, harga per kilonya 4.000. Untuk produk C, 10.000, harga per kilo 5.000. Bagaimana alokasi biaya bersama dengan metode ini? Dengan metode nilai jual relatif. Untuk jawabnya, next, bisa kita lihat untuk tabelnya. Di sini ada produk A, B, dan C, kemudian jumlah produknya ada 6.000, 8.000, 10.000, kemudian harga per kilonya bisa kita lihat sama, ada 3.000, 4.000, 5.000. Kemudian nilai jual relatif persen, kemudian alokasi biaya bersama, dan harga produk bersama per kilo. Bisa kita lihat bersama di situ tabelnya. Kemudian next, contoh 2. PT Hatch mengeluarkan biaya bersama sebesar 10 juta untuk memproduksi barang A, B, dan C. Setelah terpisah, produk B dan C memerlukan biaya tambahan atau variable cost masing-masing sebesar 400 per kilo dan 300 per kilo dengan jumlah produk dan harga produk tercantum pada tabel di bawah ini. Di sini ada produk A, B, dan C. Untuk jumlah produk A 4.000, B 5.000, C 6.000. Harga per kilonya yaitu yang A 2.000, yang B 3.000, dan C 4.000. Next, bagaimana alokasi biaya bersama dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan saat produk bersama terpisah? Untuk jawabnya yaitu soal alokasi biaya bersama dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan saat produk bersama terpisah. Next, berikut tabel. Ada produk, harga per kilo, biaya pengolahan per kilo setelah saat terpisah,
kemudian nilai jual hipotesis, di situ ada jumlah yang diproduksi, kemudian nilai jual hipotesis, jumlah yang diproduksi, kemudian nilai jual hipotesis relatif persen, kemudian alokasi biaya bersama, kemudian harga pokok per kilo. Bisa kita lihat bersama tadi. Next, yang kedua, metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur pokok yang sama. Jika produk bersama mempunyai suatu ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satu yang sama. Next, contoh ketiga, seperti PT ABC menghabiskan 10.000 kg tebu. Untuk memproduksi, hasil produksi tersebut dikurangi dengan kerugian sebesar 200 kg akibat hilang dalam proses. Dengan harga pokok bahan baku yang dipakai adalah sebesar 12 juta rupiah. Hasil produksi tampak pada tabel di bawah ini. Di situ ada produk, gula, vetsin, produk lainnya. Kemudian kuantitas per kilo. Seperti gula 4.000, vetsin 3.000, produk lainnya 3.000. Untuk total jumlah 10.000. Next. Bagaimana alokasi biaya bersama dengan metode satuan fisik? Bisa kita lihat tabelnya. Di situ ada produk, ada berupa gula, vetsin, produk lainnya, dan jumlah, kuantitas per kilo, persentase, alokasi bahan pokok, bahan baku, dan produknya yang hilang dalam proses. Next, untuk yang ketiga yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam suatu yang sama. Pokok pikiran yang mendasari pemakaian produk ini adalah karena semua produk dari proses yang sama, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan produksi kuantitas yang diproduksi. Next, untuk contoh 4 bisa kita lihat di sini. PT Mebel Jaya ini memproduksi ada meja, kursi, dan produk lainnya. Next, bagaimana alokasi biaya bersama dengan metode biaya rata-rata? Bisa kita lihat ini ada tabelnya, ada produk, kuantitas yang diproduksi, kemudian rata-rata biaya per 1000 meter kubik, kemudian harga pokok produk. Next, yang keempat yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebesar dasar alokasi. Angka penimbangnya berdasarkan jumlah bahan yang diproduksi, kemudian sulitnya pembuatan produk, kemudian waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai setiap jenis produk. Di sini ada contoh, yaitu biaya bersama yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk memproduksi produk bersama adalah sebesar 8.500.000. Jumlah produk yang dihasilkan dalam angka penimbangnya adalah sebagai berikut. Produk A, produk B, dan C. Jumlah produk yang A 6.000, B 5.000, C 4.000. Angka penimbang A yaitu 1,
kemudian produk B 2, dan produk C angka penimbang 3. Untuk jumlah produk totalnya 15.000. Bagaimana alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata? Next, bisa kita lihat bersama. Di sini ada tabel, ada produk, jumlah produk yang diproduksi, kemudian angka penimbang, jumlah angka yang diproduksi dikali angka penimbang, kemudian alokasi biaya bersama. Demikianlah sedikit presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.